Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Maret, minggu yang pertama ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam anugerahnya. Jadi sepanjang bulan Maret ini kita akan melihat firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan di dalam tema hidup di dalam anugerahnya. Nah, untuk pagi ini saya mengambil satu nats firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat yang ke-12. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Ayat ini kita akan baca sama-sama karena hanya satu ayat. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Dan tema hari ini berbicara tentang sepanjang tahun ditopang oleh Tuhan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah adalah kebaikan dan kasih karunia Allah yang diberikannya kepada manusia, yang sesungguhnya tidak layak menerimanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, sebab kita ini orang berdosa dan memberontak kepada Allah. Mazmur 3 berkata, semua orang sudah memberontak kepada Allah. Sadar atau tidak sadar, semua orang sudah memberontak kepada Allah. Nah, disinilah kasih dan anugerah Tuhan menyapa kehidupan kita. Kita orang berdosa dan memberontak, tetapi diampuni, dipulihkan, dan diberkati. Bukan hanya dipulihkan, tapi hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sejak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita dipulihkan dan terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Bahkan banyak di antara kita yang sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia kita masing-masing. Ada yang jadi guru sekolah minggu, ada yang menjadi pendoa syafaat, ada yang menjadi penata layan di gereja. Nanti kita akan memperkenalkan penata layan yang baru saja mengikuti pelatihan, yang baru saja dipersiapkan dan mereka akan mulai melayani bersama-sama di gereja. Ada yang mengambil keputusan untuk menjadi pemuji, anggota paduan suara, melayani orang-orang yang ada di penjara, melayani mereka yang sakit di rumah sakit, melayani kelompok-kelompok prasejahtera, para pemulung, pengemis. Bahkan ada yang menjadi penginjil, mengambil keputusan untuk ditahbiskan menjadi penginjil atau evangelis. Ini semua bisa kita alami karena hidup kita ditopang dan didukung oleh Tuhan sepanjang waktu. Tanpa anugerahnya, tanpa topangannya, tidak mungkin kita bisa sampai pada hari ini. Orang yang hidupnya ditopang oleh Tuhan, itu ibarat balon gas, balon yang diisi gas helium, yang akan naik, terus naik, dan terus naik. Ini gambarannya orang yang ditopang oleh Tuhan.
Kita mungkin tidak punya harta, tidak punya modal, tidak punya pengalaman dan pengetahuan. Tapi jika ada anugerah Allah yang menopang hidup kita, dari tempat yang paling bawah sekalipun, kita akan diangkatnya, dibawanya ke tempat yang paling tinggi dan dibuatnya bersinar. Itulah anugerah Allah. Seperti Yusuf yang berasal dari budak, ya. Kemudian lewat prosesnya Tuhan, dia diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itulah anugerah Tuhan bagi seseorang. Nah, bagaimana wujud anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita perhatikan kehidupan orang-orang yang mengalami hidupnya ditopang oleh Allah. Kita akan melihat nanti beberapa contoh, dan saya sudah menyiapkan sebuah video, ya, seorang yang mengalami anugerah Tuhan, ya, di saat-saat hidupnya sedang mengalami kesulitan, dia dan keluarganya mengalami kesulitan. Sebelumnya mari kita pahami terlebih dahulu arti kata anugerah. Ya, anugerah dalam bahasa Inggrisnya grace atau favor, ya, itu artinya kasih karunia, kebaikan Tuhan, karunia Allah, nikmat Allah. Biasa saudara-saudara kita di sebelah bilang nikmat Allah gitu ya, nikmat Allah. Kemurahan, kebaikan hati, pernaungan atau perteduhan, itu ya arti dari anugerah, grace atau favor. Begitu luasnya, ya. Ada banyak lagu yang mengungkapkan bagaimana anugerah Allah. Tapi saya tidak menyiapkan lagu itu, saya hanya menyiapkan sebuah contoh saja, video bagaimana kita bisa melihat anugerah itu dialami. Ya. Kira-kira kalau dikalimatkan, kemurahan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, atau anugerah yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya, itu kita alami setiap hari. Anugerah Allah atau kasih karunia Allah itu berbicara juga tentang dukungan Allah, topangan Allah bagi manusia. Ketika saudara lemah, ketika saudara tidak berdaya, Tuhan ada dan menopang saudara. Itulah anugerah Allah. Itulah kasih karunia Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 20 ayat 3, ayat ini berkata begini, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kata disokong ini artinya juga ditopang. Ya. Allah yang mengirimkan topangan, Allah yang mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya. Ada satu kutipan yang sangat menarik tentang kasih karunia Tuhan, yaitu satu sentuhan kebaikan Tuhan itu lebih daripada kerja keras seumur hidup kita. Saya ulangi, satu sentuhan kebaikan Tuhan itu lebih daripada kerja keras seumur hidup kita. Karena topangan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan usaha manusia. Mungkin saudara sudah berusaha, berupaya, seumur hidup saudara sampai sekarang saudara berumur sekian tahun. Tapi saudara belum bisa mencapai apa yang saudara bisa peroleh ketika Tuhan menopang saudara, menyentuh kehidupan saudara. Demikian juga dengan hidup kita, kalau Tuhan memberikan dukungan, maka jalan akan terbuka, promosi akan datang, kita akan dibawa naik dan naik. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang berani menghadang badai.
Itulah kegunaan anugerah di dalam kehidupan orang percaya. Kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Saya ingin memberikan contoh ya melalui kehidupan nyata. Ada seorang gadis kecil umur 11 tahun namanya Madison Taylor Bass. Dia satu hari pergi nonton America's Got Talent dan kemudian pada saat juri sedang istirahat, MC-nya bertanya, ada nggak yang mau nyanyi? Gitu ya, mengisi waktu. Lalu dia angkat tangan dan kemudian dikasih mic. Di tempat duduknya dia nyanyi. Dan suaranya itu mengejutkan para juri. Sampai akhirnya dia diundang naik ke panggung dan disuruh nyanyi. Tanpa melewati audisi, tanpa melewati wawancara atau tes sebelumnya. Dan ternyata suaranya memukau semua orang yang ada di stadion itu. Dan dia mendapatkan tombol emas sehingga para juri mengizinkan dia untuk memasuki final tanpa melalui persaingan dengan penyanyi yang lain. Saudara, ketika dia ditanya sama seorang juri, nanti kalau kamu dapat uang sekian juta dolar, kamu mau pakai apa uangnya? Dia bilang, saya mau pakai untuk pengobatan ayah saya. 9 tahun ayah saya kena kanker usus. Dan dia membutuhkan uang itu. Wah, semua orang terkagum-kagum dengan anak ini. Ini adalah sentuhan Tuhan. Ya, ada puluhan ribu orang yang ikut tes, audisi untuk bisa ikut acara ini. Tapi dia hanya sebagai penonton, tiba-tiba Tuhan angkat. Dan dia menjadi finalis. Bukankah itu tangan Tuhan? Amazing grace. Anugerah yang mengagumkan. Dan lagu itu juga yang dia nyanyikan. Nah, anugerah Tuhan bisa menghampiri kehidupan kita. Amin. Ya. Jangan andalkan kekuatanmu dan berjuang sendirian. Andalkanlah Tuhan. Kebaikan Tuhan itu lebih daripada kerja keras seumur hidupmu. Itulah yang dialami oleh banyak orang. Kita akan melihat kesaksian di Alkitab. Ada 3 dampak dukungan ilahi dalam hidup orang-orang yang mengalaminya. Ya, saudara, kehidupan anak-anak Tuhan di dunia ini tidak mudah. Ya, kita tahu kehidupan kita tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Seperti domba yang hidup di sekeliling serigala. Tetapi apabila kita mendapatkan topangan Allah, maka kita akan dapat menghadapi dan mengatasi segala tantangan hidup. Ada 3 dampak nyata dalam hidup orang jika hidupnya ditopang oleh Allah. Yang pertama, kita akan menjadi sangat kuat. Saudara, ada sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang raja yang bernama Uzia. Raja Uzia ini ayahnya namanya Amazia dan meninggal di saat Uzia berumur 16 tahun. Dan dia dinobatkan menjadi raja. Umur 16 tahun. Nggak ngerti apa-apa, nggak punya pengalaman, nggak punya strategi perang, belum belajar banyak. Mari kita lihat di dalam bacaan kita, 2 Tawarikh 26 ayat 14 dan 15. Saya baca ayat 14, jemaat Tuhan baca ayat 15. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. 15.
Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Siapa yang menolong dia? Panglima perangnya? Bukan. Nabi? Bukan. Tapi tangan Allah yang menolong dia. Uzia menjadi raja di usia yang 16 tahun. Masih sangat muda, tidak punya pengalaman, tapi Alkitab berkata ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. Ini kuncinya saudara. Sehingga dia mendapatkan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Karena dia melakukan hal yang benar. Seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau kita ditopang oleh Tuhan, pasti kita akan menjadi kuat. Saudara, Uzia dapat mengalahkan musuh-musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh ayahnya. Ayahnya takluk kepada musuh-musuh mereka. Tapi pada zaman Uzia, kerajaan Yehuda ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Mereka mendapatkan upeti dari kerajaan-kerajaan di sekeliling mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada seorang Uzia yang hidupnya ditolong dengan ajaib oleh Tuhan. Pertolongan ajaib itu dialami oleh Uzia karena dia setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah saudara, ada seorang namanya Stephen Wiltshire, dia pelukis yang autis dan diberi gelar Most Excellent Order dari kerajaan Inggris. Kenapa orang ini bisa mendapatkan gelar seperti ini dari kerajaan Inggris? Saudara, anak yang autis yang waktu umur 5 tahun belum bisa bicara ini, ya ternyata diberkati Tuhan dengan ingatan yang sangat kuat. Jadi kalau dia misalnya ingin melukis sesuatu, misalnya dia melihat sebuah pemandangan, landscape sebuah kota, dia cukup lihat sekali aja, tapi dia bisa mengingatnya dan dia gambarkan di dalam lukisannya dengan sangat detail. Ya. Inilah Stephen yang punya anugerah dari Tuhan begitu luar biasanya. Dia lahir di London tahun 1974. Ya. Dia menderita autis dan umur 5 tahun belum bisa bicara. Karena anugerah Tuhan dia punya kekuatan memori dan talenta melukis yang luar biasa. Bisa menggambar objek benda mati dan benda hidup hanya cukup melihat satu kali. Misalnya kalau kita misalnya mau minta wajah kita dilukis oleh pelukis, dia membutuhkan waktu untuk kita berdiri atau duduk di dekatnya, lalu sebentar-sebentar dia akan melihat kita membuat sketsa. Setelah sketsanya selesai, ya, lalu dia mulai melukis dan kita tetap ada di situ supaya mirip. Stephen, dia cukup melihat sekali wajah kita, lalu kemudian dia bisa menuangkannya di dalam lukisan dan mirip seperti foto. Ya, bukan lukisan. Ini yang luar biasanya dari Stephen, sehingga dia mendapatkan gelar seperti itu. Karya-karyanya tidak seperti lukisan biasa, tapi lebih menyerupai foto. Karena keahliannya itulah kerajaan Inggris memberi gelar Most Excellent Order. Saudara, mirip seperti yang dialami oleh Raja Uzia yang mengalami pertolongan ajaib dari Tuhan. Sehingga dapat membawa Yehuda menjadi besar dan hebat. Dengan sedikit pertolongan Tuhan. Ya, dengan sedikit sentuhan dari Tuhan. Hidupnya diubahkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mengalami promosi dari Allah. Ini contoh orang yang mengalami promosi dari Allah. Contohnya adalah Yusuf.
Saudara mungkin tidak punya uang, saudara tidak punya pengalaman, saudara tidak punya kenalan atau koneksi yang bisa memberi peluang. Namun jika kasih karunia Tuhan yang menopang hidup saudara, maka dari tempat yang paling bawah pun saudara akan dibawa ke tempat yang paling tinggi dan saudara dibuatnya bersinar. Contohnya di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian. Saya ayat 1, Jemaat Tuhan baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, saudara, Yusuf tidak mengerti apa-apa tentang Mesir. Tidak mengerti bagaimana cara bekerja dan menyenangkan tuannya. Dalam segala hal Yusuf serba kurang. Karena sebelumnya dia anak manja. Abang-abangnya pergi menggembalakan kambing domba orang tua mereka, dia ada di rumah. Abang-abangnya harus mandi keringat, dia justru pakai jubah yang indah. Itu Yusuf. Hanya satu yang dia tahu, bahwa Allah yang dia percaya memelihara hidupnya. Dan dia sangat menjaga kekudusan hidupnya. Tuhan menyertai dan menopang Yusuf sehingga apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Dimanapun Yusuf ditempatkan, ya pada akhirnya selalu bersinar. Mau dibenamkan seperti apapun, pada akhirnya hidupnya selalu dibawa Tuhan untuk naik ke atas. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau Tuhan yang memberikan topangan, Tuhan yang memberikan dukungan, maka jalan pasti terbuka. Promosi pasti datang dan kita akan naik dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Dari tempat yang paling bawah sekalipun, kita akan dibawanya ke tempat yang paling tinggi. Karena kepentingan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi wakilnya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Yusuf. Dia menjadi wakilnya Tuhan di negeri Mesir. Yang membawa bangsa ini melewati kelaparan yang besar. Musibah yang besar. Lewat pribadi Yusuf. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ada penghiburan dalam pergumulan. Ya. Kalau kita ditopang oleh Tuhan, kita mendapatkan anugerah Tuhan, maka ada penghiburan di dalam pergumulan. Di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30, saya akan baca ayat 27, saudara baca ayat 28, kita bergantian sampai ayat 30. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. 28.
Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. 30. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kisah ini mestinya Raja Yoyakin ini raja keturunan Daud. Ya, dari moyangnya adalah Raja Daud. Dan dia memerintah kerajaan Yehuda. Kita tahu Israel di akhir-akhir masa kejayaannya itu pecah menjadi dua. Ada kerajaan selatan dan kerajaan utara. Ya. Yang utara itu kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, yang selatan adalah kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Disitulah ada Bait Allah. Nah, ada dua raja yang memerintah pada zaman yang bersamaan itu. Raja Israel dan Raja Yehuda. Dua-duanya tidak menghormati Tuhan. Berbuat jahat. Yang satu namanya Hizkia, yang satu lagi namanya Yoyakin. Ketika Yoyakin ditangkap oleh musuh dan dipenjarakan, tiba-tiba bergantilah raja yang memerintah. Raja Babel berganti. Nah, Raja Babel ini disentuh hatinya oleh Tuhan sehingga memiliki belas kasihan kepada Raja Yoyakin. Posisinya dipulihkan, saudara. Dikeluarkan dari penjara dan diberi, tampilkan gambarnya, diberi mahkota kembali, diangkat kembali menjadi raja, bahkan lebih tinggi daripada raja-raja bawahan Raja Ewil Merodak ini. Dia lebih tinggi dari raja-raja yang lain. Posisinya hanya satu tingkat di bawah Raja Babel. Bahkan dia boleh makan dari meja raja. Bahkan diberi uang untuk kebutuhannya setiap hari. Mana ada tawanan atau budak yang seperti itu. Posisinya kan sebenarnya tawanan. Ini orang buangan. Tapi Tuhan memberikan kelegaan. Amsal 16 ayat 7 berkata begini, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini pasti akan banyak menghadapi tantangan. Ya, sama seperti orang lain menghadapi tantangan, saudara dan saya juga menghadapi tantangan yang sama. Ya, saudara di jalan, ya. Jalan sudah baik-baik, ya, mengendarai kendaraan saudara dengan baik, ikut aturan, tapi mobil saudara bisa ditabrak kan? Sama orang yang sembrono bawa aja. Saya baru ngalamin beberapa malam yang lalu. Ya, saya sedang jalan di malam hari ini di daerah Kebayoran, jalan lurus, ada pertigaan. Saya lihat di sebelah kiri saya ada mobil, tapi jaraknya masih jauh. Ya. Jadi saya lewat dengan tenang, tiba-tiba saudara dia tabrak mobil saya, bemper belakang saya pecah. Ya. Lalu kemudian kita minggir, saya tanya, Mbak, rupanya perempuan yang bawa perempuan muda, Mbak, kenapa nabrak mobil saya? Oh Bapak yang salah, saya kan udah masuk duluan. Waduh, ini ngajak berdebat, mobil saya udah lewat, hampir semua lewat, bagian belakangnya yang kena. Berarti artinya mobil saya duluan lewat masuk jalan itu, baru dia, Bapak yang salah, kenapa Bapak melambung katanya. Kok pakai bahasa melambung? Dia bilang saya yang salah. Ya, lalu gini, oke, orang-orang yang lihat di situ suruh kami minggir, lalu kami bicara. Mbak, jadi gimana ini? Ya mobil saya juga lecet Pak katanya. Lah enggak, yang nabrak kan Mbak gitu. Lalu dia telepon suaminya. Dia bilang, udah Pak ngomong aja sama suami saya katanya. Lalu saya jelaskan, saya foto keadaannya. Suaminya ngerti bahwa istrinya yang salah. Lalu istrinya, saya kembalikan handphonenya ke istrinya. Lalu istrinya marah-marah sama suaminya. Dia bilang begini, udah urus aja lah, aku lagi lapar nih katanya.
Jadi si handphonenya dikasih lagi ke saya dan urusannya akhirnya beres lah. Pokoknya iya dia mau ganti ya. Dan akhirnya kemarin siang akhirnya suaminya saya cari bemper pengganti, ya ada kenalan bengkel jemaat. Dan kemudian saya beritahu orangnya bahwa harganya sekian, setelah nego sekian lama akhirnya dia setuju. Ya, akhirnya mobil saya dapat bemper yang baru. Mengganti bemper yang pecah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah baik-baik jalan ya, tapi orang lain bisa aja menabrak kita. Kita sudah baik-baik mendidik anak kita. Ya, tapi orang lain, anak orang lain ya, yang gak dididik dengan baik oleh keluarganya, bisa merusak anak kita gak? Bisa. Ya, itu yang terjadi. Kita lagi viral dengan kejadian seorang anak pejabat pajak, ya, gebukin anak pengurus dari Ansor, ya GP Ansor. Sekarang panjang, ya sampai Kapolda mengambil alih urusan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena ada banyak orang-orang yang yang hidupnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sudah atur, kita sudah jaga anak kita, didik dengan baik-baik, tapi tercemar oleh anak orang lain yang gak dididik dengan benar. Saya punya teman, sahabat pendeta, dulu sekamar dengan saya waktu di Beji, di Batu. Ya. Dia melayani di Lampung. Lalu kemudian kami suka kontak-kontak dan dia akhirnya cerita tentang masalahnya. Dia manggil saya Brul, padahal maksudnya Brur. Ini orang Jawa. Dia bilang, Brul, saya ini punya masalah katanya. Masalahnya apa bro? Saya bilang gitu. Gini loh, anak saya merantau ke Bali, anak perempuan, anak gadis. Lalu kos di sana dan kerja. Lalu dapat pacar orang timur katanya, Indonesia Timur, saya nggak sebut sukunya lah. Lalu mereka kemudian pacaran dan kebablasan. Si pacarnya ini bilang begini, saya pulang kampung dulu ya, saya minta izin sama orang tua, nanti saya nikahin kamu. Pulanglah dia ke kampung. Nggak ditanya alamatnya, kampungnya di mana, nggak balik-balik. Anaknya ngadulah sama papanya yang pendeta ini. Akhirnya papanya pelayanan di Lampung, akhirnya pindah ke Bali mendampingi anak ini sampai dia melahirkan. Dia cerita, dia tanya ke saya, gimana dengan keluarga? Ya anak saya udah menikah dua-duanya. Wah udah punya cucu dong ya? Oh belum, saya bilang, belum punya cucu. Wah saya udah dapat cucu, walaupun belum nikah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah atur dan jaga, didik anak kita baik-baik, tapi dunia ini bisa merusaknya. Betul? Dan itu sebabnya kita membutuhkan anugerah Tuhan. Membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam menjaga, mendidik dan memelihara anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kasih anugerah Tuhan dan topangan ilahi dalam hidup kita? Saudara, kalau saudara membutuhkan sponsor, kalau saudara bikin sebuah acara lalu ingin mendapatkan sponsor dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan itu pasti akan bertanya kepada saudara, mana proposalnya, ya. Kalau proposal saudara sesuai dengan visi dan misi perusahaan itu, pasti mereka akan memberi saudara uang, ya, karena sejalan, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Saudara, kita membutuhkan topangan Tuhan, ya. Kalau saudara ingin
Allah menopang, mendukung hidup saudara, saudara mendapatkan anugerah Tuhan, maka hidup saudara harus sejalan dengan visinya Tuhan, sejalan dengan rencananya Tuhan menciptakan saudara di tengah-tengah dunia ini. Harus sama visinya dengan visi Tuhan. Apa visi Tuhan? Prioritas utama Allah di tengah-tengah dunia ini adalah mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah detak jantungnya Allah. Setiap kali jantung Allah berdetak, bunyinya selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Itulah tujuan saudara diselamatkan di tengah-tengah dunia ini. Hidup kita diampuni dosanya, dipulihkan dan diberkati. Tujuannya supaya saudara menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena di sekeliling kita banyak jiwa yang belum diselamatkan. Ada beban yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Setiap hari kita baca firman Tuhan dan berdoa. Setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Beberapa hari sekali kita mungkin mengadakan sharing firman Tuhan. Tujuannya apa? Untuk menambah pengetahuan, untuk menambah isi kepala kita supaya kepala kita semakin besar? Bukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan bagi kerajaan Allah. Pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki nggak ada gunanya kalau tidak menghasilkan buah. Sama seperti pohon yang semakin rindang daunnya tapi nggak ada buahnya. Ketika Tuhan mengutuk pohon ara, itu sebenarnya sebagai sebuah kiasan. Itulah yang akan dilakukan bagi orang-orang yang tidak menghasilkan buah. Hanya menyerap makanan dari tanah, tapi tidak menghasilkan buah. Saudara, mari taati kehendak Tuhan di dalam rancangan hidup kita. Tuhan rindu supaya setiap kita melakukan perintahnya, yaitu menjangkau jiwa, menyelamatkan orang-orang yang belum selamat. Itu adalah tugas utama kita hidup di dunia ini. Kenapa Tuhan masih memberi kita umur? Karena Tuhan ingin kita berbuah. Amin. Kenapa Tuhan masih memberkati hidup kita? Mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena Tuhan ingin supaya saudara menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya mari taati kehendak Tuhan. Ada sebuah kisah, tadi saya menyentuh kisah tentang Raja Yoyakin, ya, dan juga Raja Zedekia. Raja Zedekia itu dipunahkan keluarganya, ya, dibantai di depan mata dia. Tapi Raja Yoyakin mendapat kasih karunia Tuhan. Apa sih alasannya kenapa mereka bisa dibedakan seperti itu oleh Tuhan? Nah, saudara, Raja Yoyakin mendapat kasih karunia, sedangkan Raja Zedekia kehilangan kasih karunia Allah karena ada perbedaan tindakan yang mereka lakukan. Raja Yoyakin ini tidak menyerah pada musuh, tapi dia menyerah kepada kehendak Tuhan yang membuang bangsa Israel ke Babel. Dia mau belajar taat kepada kehendak Tuhan. Raja Zedekia, dia memberontak kepada perintah Tuhan. Jadi kerajaan Israel ini dua-duanya dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babel. Nah, dua raja ini punya sikap yang berbeda. Raja yang pertama, Raja Yoyakin,
dia tunduk kepada perintah Allah. Dia menyerah kepada pasukan Babel. Dia, keluarganya, pembesar-pembesarnya, ya, pasukannya itu menyerah sebagai tawanan dan dibawa. Artinya apa? Artinya Raja Yoyakin menyerah kepada kehendak Allah. Memang kehendak Allah membuang bangsa ini ke Babel. Tapi nanti 70 tahun di Babel, Tuhan akan memulihkan kembali. Nah, Raja Yoyakin taat. Dia nggak melawan dengan pasukan. Tapi Raja Zedekia beda. Dia membobol tembok kota, lalu kemudian melarikan diri. Rencananya mau lari ke Mesir. Dikejar sama pasukan Babel dan ditangkaplah mereka di kota Yeriko. Akibatnya Raja Babel marah. Apa yang terjadi? Matanya dibutakan. Lalu keturunannya semua dibantai di depan dia. Beda orang yang taat sama orang yang memberontak kepada Tuhan. Memang perintah Tuhan untuk mereka dibuang jadi buangan di Babel. Dan harus tunduk. Nah, saudara, untuk itu kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 5-7. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di daratan Yeriko. Sekarang tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 6. Sama-sama kita baca. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dan dia menghabiskan hidupnya sebagai tawanan di penjara Babel. Tapi beda kejadiannya dengan yang dialami Raja Yoyakin. 2 Raja-Raja 24 ayat 11 dan 12. Saya baca ayat 11, Bapak Ibu baca ayat 12. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Nah, saudara, beda dengan Raja Yoyakin. Dia tahu memang Tuhan perintahkan bangsa ini untuk ditawan. Dia tunduk kepada kehendak Allah. Dia taat. Itu sebabnya beda akhirnya. Yang satu keluarganya dibantai, matanya dibutakan. Yang satu lagi dipulihkan posisinya. Bahkan hidupnya dipelihara oleh raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa simpulkan dari kedua raja Israel ini? Sama-sama keduanya tidak baik ketika memerintah, tidak taat kepada Tuhan, tidak menyembah Allah. Tapi ketika mereka dihukum Tuhan, yang satu bertobat, yang satu enggak bertobat. Yang satu taat, yang satu memberontak. Mari ambil keputusan untuk mengikuti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Jika saudara sungguh-sungguh berkomitmen mengikuti rencana Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami topangan, dukungan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin saudara menghadapi banyak persoalan. Mungkin saudara menghadapi banyak tantangan. Saya cerita tadi mengakhiri kisah teman saya yang pendeta. Saudara, mereka pindah ke Bali. Ya, dan dia mulai merintis pelayanan di sana. Beberapa hari yang lalu dia kirim foto ke saya. Ya, ada Alkitab di tangan seorang penduduk asli yang berhasil dia injili dan dia menangkan.
mulai ada hasil, buah yang nyata. Sekalipun dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi ketidakadilan, tapi ada penghiburan dari Tuhan, ada pembelaan dari Tuhan. Biarlah setiap kita juga mengalami apa yang disebut dengan topangan Tuhan. Kasih anugerah Tuhan itu tersedia bagi hidup orang-orang yang taat kepada Tuhan. Amin.